Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adili Fidiani dengan NIM L0312212028 dari program studi budidaya perairan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang membahas tentang pengelolaan. Langsung saja, yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada dari jurnal tersebut, kemudian latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Judul jurnalnya yaitu Teknik Penangkaran dan Strategi Pengelolaan Penyu di Kawasan Ekosistem Esensial atau yang biasanya disingkat dengan KEE di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara. Latar belakang penelitian ini yaitu penyu merupakan satwa liar dari kelas reptil yang hidup di laut serta di Indonesia yang berstatus sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Menurut IUCN atau IUCN, pada tahun 2021, secara umum, populasi penyu menunjukkan tren penurunan dan mengarah kepada kepunahan. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan kelestarian penyu, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan yang bernilai biodiversitas tinggi di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial atau KEE. Salah satu KEE pelestarian penyu yang ada di Pulau Lombok adalah KEE di Desa Malaka. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pengambilan data, yaitu data teknik, penangkaran, dan strategi pengelolaan yang melalui wawancara terstruktur, pembagian kuesioner, dan FGD atau Forum Group Discussion. Kemudian untuk analisis data, metode yang digunakan yaitu dengan cara metode deskriptif dan analisis SWOT. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di penangkaran penyu di kawasan ekosistem esensial di Pantai Nipah yang terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan pada bulan Februari hingga pada bulan Juli tahun 2022 kemarin. Menurut Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut pada 2009, di Pantai Nipah ini terdapat 3 jenis penyu, di mana penyu lekang atau dengan nama ilmiah Lepidocelis olivacea menyenangi daerah peneluran yang terdiri dari pasir hitam dan memiliki kandungan mineral lebih dari 70%. Kemudian adanya vegetasi pantai yang disukai oleh penyu hijau serta jenis pasir koral kekuningan yang berada di utara dari Pantai Nipah ini yang disukai oleh penyu sisik. Berdasarkan hasil wawancara, musim peneluran penyu di Desa Malaka ini terjadi sepanjang tahun, yang terbagi atas awal tahun yaitu pada bulan Januari hingga bulan April untuk penyu sisik dan penyu lekang. Kemudian pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Mei hingga bulan Agustus untuk penyu lekang dan pada akhir tahun yaitu pada bulan September hingga Desember untuk penyu hijau dan penyu lekang. Puncak peneluran ini terjadi pada bulan Juni dan Juli dengan jumlah telur setiap tahunnya dapat mencapai sebanyak 1.500 butir telur. Pemberian pakan pada daerah penangkaran ini yaitu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pemberian pakannya ini penyu tersebut diberikan makan menggunakan ikan tongkol yang telah dijajah halus. Kemudian model kandang yang digunakan di penangkaran penyu KEE di Desa Malaka ini terdiri dari 4 jenis, yaitu kolom penetasan,
yaitu kolam penetasan telur semi alami yang terdiri atas 1 unit. Kemudian kolam komunal pemeliharaan tukik yang terdiri atas 3 unit. Kemudian berikutnya yaitu ada kolam individu untuk penyu dewasa yang terdiri atas 1 unit. Dan yang terakhir yaitu ada kolam karantina untuk memisahkan penyu yang sakit yang terdiri atas 1 unit. Pergantian air pada kolam dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Selain itu juga dilakukan penyekatan kerapas penyu agar penyu terhindar dari jamur dan lumpur. Penangkaran KE di Desa Malaka ini memiliki presentasi tingkat keberhasilan yang mencapai hingga 70%. Untuk kolam penetasan semi alami, dia memiliki ukuran 4,5 hingga 6 meter yang menurut pengelola mampu menampung hingga sekitar 90 sarang atau sekitar 7.200 butir telur. Dengan asumsi jumlah rata-rata telur dari satu induk itu berkisar 80 butir telur. Kolam penetasan semi alami ini diberi atap dan dikelilingi oleh dinding untuk menjaga keamanan telur tersebut dari predator maupun faktor luar seperti hujan misalnya. Selain itu, setiap lubangnya dibuat menyerupai sarang semi alami, yaitu dengan diameter 30 sampai 40 cm dengan kedalaman 40 sampai 50 cm. Ini dilakukan untuk mengikuti perilaku alami ketika bertelur. Kemudian untuk kolam komunal tukik yang terdiri dari 2 kolam besar yang berukuran 2,5 kali 2 meter dan 1 kolam berukuran kecil yaitu 2,5 meter dikali 1,6 meter. Kolam ini terbuat dari beton dan dilapisi oleh keramik dengan kedalaman masing-masing kolam mencapai 80 cm dengan batas pengisian air yaitu 40 cm dan diberi atap pelindung. Kolam besar ini mampu menampung sebanyak 150 tukik, sedangkan kolam kecil mampu menampung sebanyak 100 tukik. Setiap kolam memiliki sistem sirkulasi air yang berguna untuk menyaring air dan sisa makanan dan kotoran yang berasal dari tukik dan penyu. Kemudian kolam individu pada KEE Desa Malaka ini berjumlah 1 unit yang digunakan untuk pemeliharaan penyu dewasa. Kandang individu ini berukuran 2,5 meter dikali 2 meter yang dapat menampung 1 hingga 2 individu penyu. Kandang ini diisi oleh air dengan kedalaman 40 cm. Tujuannya adalah agar penyu bisa berenang secara bebas. Tinggi minimal air kolam untuk penyu dewasa adalah tidak kurang dari 2 meter, agar penyu ini bisa berenang bebas di kolam. Kemudian yang terakhir yaitu ada kandang karantina. Kandang karantina pada penangkaran penyu di Desa Malaka ini berukuran 2,5 meter dikali 1,6 meter yang berfungsi untuk merawat penyu yang sakit. Tetapi kandang karantina ini bersifat situasional, yaitu apabila terdapat penyu yang perlu disembuhkan, maka kandang ini digunakan untuk penanganan kesehatan atau perawatan untuk penyu tersebut. Tapi apabila tidak digunakan untuk perawatan penyu yang sedang sakit, maka kolam ini dapat digunakan sebagai kolam penampungan tukik. Berikutnya yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan. Penangkaran kawasan ekosistem esensial di Desa Malaka ini memiliki presentasi tingkat keberhasilan yang tinggi, yaitu sebanyak 70%. Kegiatan rilis di penangkaran ini dilakukan oleh pengelola pada sore hari atau menjelang maghrib. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ancaman tukik dari serangan predator yang ada di darat maupun yang ada di laut. Penangkaran penyu di KE Desa Malaka ini ditunjang oleh fasilitas yang baik, namun keamanannya masih kurang karena tidak adanya pagar pembatas. Oleh karena itu, sistem keamanan untuk penangkaran penyu
di KE Desa Malaka ini perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan adanya pagar batas yang mengelilingi lokasi penangkaran untuk menghindari tindakan kriminal seperti pencurian tukik, penyu, alat, dan merchandise yang dimiliki oleh pihak-pihak penangkaran. Oke, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.